Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantap iman kita, mantap kasih kita, mantap pengharapan kita. Tentunya dalam sendiri Tuhan yang selamat kita dan jadi selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan selamat. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Karena ya, dalam Yohanes 3 ayat 36. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 4 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus juga mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya. Dan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua yang memperoleh yang percaya kepada yang memperoleh hidup yang kekal. Kalau engkau percaya, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Yohanes Kisah Rasul 16 ayat 31. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan, dan orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Dan mantap, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita di pagi hari ini, dan doa dan harapan saya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kita dalam menghadiri kerajaan Allah dimanapun kita ada sebagai orang-orang yang percaya. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, izinkan saya mendoakan kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati para pendengar kami dengan kekuatan kesehatan daripada Tuhan senantiasa menyertai mereka. Berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka, berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka. Terima kasih, kami bersyukur. Dan sebentar kami menikmati firman Allah, Tuhan memberkati kami. Dalam nama Yesus, amin. Saya akan membacakan 1 Petrus 5 ayat yang ke-6, 5b sampai dengan yang ke-6. Demikian bunyi firman Allah. Sebab Allah menentang orang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi tema kita adalah rendah hati. Dan kita tahu bahwa padi semakin berisi, maka dia semakin akan menunduk. Semakin kosong padi itu dia akan naik. Tapi kalau padi yang berisi, dia akan, apalagi semakin gemuk, dia akan semakin tumbuh. Atau seperti air yang akan selalu mencari tempat yang paling rendah. Dan saya tinggal di tempat yang paling rendah di NTB ini, karena saya tinggal di tepi laut. Jadi yang mau saya katakan kepada kita adalah orang yang rendah hati itu akan senantiasa mendapatkan anugerah dari Tuhan kalau dia hidup dalam kerendahan hati. Dan dia akan terus menundukkan hatinya di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Dan kiranya kita akan merenungkan firman Allah ini dengan tema rendah hati bagian yang pertama. Orang yang rendah hati akan mendapat hikmat dari Tuhan. Jadi kita tahu bagaimana kerendahan hati dari Salomo pada waktu mau dia menjadi raja. Dia meminta kepada Tuhan bukan kekayaan, bukan kehormatan, bukan musuhnya untuk dibinasakan, tidak. Tapi dia meminta hikmat daripada Tuhan. Karena kita tahu hikmat itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Karena hikmat itu akan membawa kita kepada kebenaran, hikmat itu akan membawa kita kepada keadilan, hikmat itu membawa kita kepada kejujuran, hikmat itu akan membawa kita kepada jalan-jalan yang baik, dan hikmat itu juga akan menghindarkan kita dari dosa dan kejahatan. Ada banyak manfaat hikmat itu dalam kehidupan kita, dan itu sebabnya kalau Anda mau tahu tentang hikmat itu, baca Amsal 2, Amsal 3, 4 dan seterusnya. Dan di situ kita bisa melihat betapa pentingnya
hikmat itu bagi kehidupan seorang, apalagi bagi kita sebagai orang-orang percaya. Biarkan hikmat itu menguasai hati dan pikiran kita. Puji nama Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, kata firman Allah bahwa orang yang rendah hati akan mendapatkan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi Tuhan itu karena kerendahan hati daripada ini si Salomo, pada akhirnya dia mendapatkan apa yang disebut kekayaan. Tidak ada orang yang kaya seperti dia. Dia juga mendapatkan kehormatan dari Tuhan, kehormatan dari banyak orang, dan dia juga mendapat kemuliaan yang begitu luar biasa yang Tuhan anugerahkan kepada dia karena kerendahan hatinya di hadapan Tuhan. Yang mau saya katakan, tidak gampang untuk menjadi rendah hati. Karena daging ini kadang-kala bertolak belakang dengan keinginan kita, dengan kemauan kita, dengan kehendak kita. Tapi saya mau katakan kepada kita bahwa rendah hati itu adalah sesuatu yang menyukakan hati Tuhan. Rendah hati itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Dan itulah pentingnya kita rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Karena firman Allah katakan kita akan mendapatkan kekayaan, kehormatan, dan kemuliaan yang Tuhan anugerahkan sebagaimana yang dinyatakan oleh Amsal 22 ayat 4. Jadi sangat luar biasa. Mari kita rendah hati, bukan dengan kata-kata, bukan merendahkan hati di tempat yang tinggi, tapi betul-betul rendah hati seperti padi, semakin berisi, semakin menunduk, seperti air yang akan selalu mencari tempat yang terbaik dan yang paling rendah. Demikian Tuhan akan selalu mencari orang-orang yang rendah hati di hadapan Dia. Dan itulah sebabnya kita perlu merendahkan hati, karena Tuhan juga berkata Dia menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Tapi Dia juga mengatakan dengan jelas tadi di ayat 6 itu, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ya, jadi puji Tuhan supaya kita menyadari bahwa rendah hati itu sangat-sangat disukai oleh Tuhan. Dan yang ketiga kata firman Allah, rendah hati. Orang yang rendah hati akan mendapat anugerah lain yang berlimpah-limpah. Anda bisa baca Amsal 3 ayat 34, Yakub 4 ayat yang ke-6, di mana Tuhan mau menyatakan segala hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Anugerah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita, agar kita mendapatkan segala yang manis, yang indah, yang Tuhan telah janjikan bagi orang-orang yang rendah hati. Itu sebabnya kita tahu bahwa orang-orang yang rendah hati itu akan selalu mendapat perhatian daripada Tuhan. Orang-orang yang rendah hati juga akan mendapat kasih dari sesama manusia. Dan memang tidak mudah, tapi saya mau katakan kita harus belajar ya dengan kekuatan yang daripada Allah. Karena rendah hati itu bukan hanya menyenangkan hati Tuhan, bukan hanya menyenangkan hati manusia, tapi juga dia menyenangkan hati Tuhan. Doa dan harapan saya, kita adalah manusia-manusia yang mau menjadi manusia-manusia rendah hati, baik di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Mudah tentu tidak, tetapi kata firman Allah, marilah kepadaku hai kamu yang letih dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dan ayat 29-nya, ikutlah dan belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi kita belajar daripada Yesus, karena Yesus telah memberikan kuasanya kepada kita untuk hidup sebagaimana yang diharapkannya. Dan Tuhan akan memampukan kita. Itu sebabnya Tuhan katakan untuk belajar kepada Dia. Karena Dia punya kuasa, Dia punya kemampuan,
untuk memberikan kita hidup untuk rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Dan biarlah dampak daripada kerendahan hati itu kita bisa terima dan di dalam kehidupan kita ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kami menjadi orang-orang yang rendah hati di hadapan sesama kami, terlebih di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakit percaya, Tuhan mampu menyembuhkan. Engkau arahkan tangan kepada Tuhan, dan tidak berdoa. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita. Oh Tuhan Bapa di surga, dalam nama Yesus, kami perintahkan segala sakit penyakit itu dalam nama Yesus. Sembuhlah engkau oleh Yesus, engkau sembuh oleh kuasanya, engkau sembuh oleh firman-Nya, engkau sembuh. Terima kasih Bapa di surga buat pertolongan kepada mereka. Kalau engkau sudah mengalami dalam nama Tuhan Yesus, saya mengatakan, mari arahkan tangan kepada Tuhan supaya kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu, yang meminta pertolongan dari segala kesesakan mereka, penderitaan mereka, masalah mereka di dalam nama Yesus Kristus. Karena firman-Nya berkata, ketika kami datang kepadamu, engkau memberikan kelegaan. Ketika kami datang dalam kesesakan, engkau meluputkan kami dari kesesakan, dan bahkan engkau menjawab doa-doa kami. Terima kasih Bapa di surga bahwa engkau Tuhan yang akan menolong, dan engkau yang akan menyatakan segala kebaikan kepada mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan selamat pagi, dan semoga kekuatan semangat Tuhan itu senantiasa menyertai kita dalam melaksanakan tugas kita di tengah-tengah dunia ini. Semoga kita juga tetap menampakkan terang kita yang memberikan arah, dan kita sebagai orang percaya yang memberikan dampak karena garam yang memberikan cita rasa di tengah-tengah dunia dan pergaulan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap. Selamat